Saya partisipan MMM dan saya tidak menyesal sedetik pun. Hidup saya berubah drastis setelah saya join dengan MMM. Sekarang di Indonesia ini lebih kurang sudah 5 juta lebih. Iya. Dan saya ingat betul, hidup saya sebelum join dengan MMM seperti horor. Bagaimana saya harus menabung setiap rupiah dan saya tidak bisa membeli apapun yang saya mau. Tapi kini saya tidak mempunyai masalah tentang keuangan. Buktinya saya bisa membeli kompor dan suami saya bisa membeli sepeda motor. Dari berbagai kalangan, dari mulai pemulung, tukang sayur, tukang ojek, warteg. Dan kita juga bisa membeli furniture. Makanya kita juga mau beli rumah. Wah, saya sangat senang dan puas dengan semua ini. Tukang buah di pinggir jalan, sampai PNS, sampai anggota kepolisian, sampai dokter, ada juga dari DPRD, ada juga dari Jenderal Bintang 2. MMM membayar setiap orang dengan pasti dan jutaan orang di Indonesia juga membenarkan hal ini dengan pengalaman pribadi mereka. Ada juga dari OJK, ada juga dari orang-orang bank. Dan ini memang benar adanya, diceritakan oleh orang yang masih hidup, dan Anda bisa melihat sendiri detail pribadi mereka sendiri. Atau Anda juga bisa bicara langsung kalau kalian mau. Selebihnya, jangan buang waktu Anda, bergabunglah bersama kami di Long Live MMM. Long life MM, long life MM, MM is the best. Uang akan berputar sesama partisipan, jadi mereka tidak, Sergei Lavrov sendiri tidak mengambil uang tersebut. Berita-berita bahwa dia pernah ditangkap, pernah masuk penjara itu benar. Jadi mereka sempat ditangkap. Tapi kalau menurut saya, semua orang yang ditangkap itu bukan berarti orang kriminal. Oh bukan, ini bukan investasi. Ini ada ini apa namanya? Saya tidak ada khawatir karena yang pertama adalah ini bukan kumpulkan uang satu perusahaan. Karena tapi saya transfer antara teman ke teman. Dasarnya adalah karena kita saling transfer. Dan betul, Mr. Sergei Lavrov adalah ya dia sebagai master scam of Ponzi, tetapi dia mengaplikasikannya kepada sistem MMM itu untuk sebetulnya membantu masyarakat yang istilahnya kurang beruntung lah ya gitu. Jadi menurut saya pribadi ya betul MMM ini ada skema Ponzi. Long life MM. Sobat, gonjang ganjing MMM Indonesia karena ketidakjelasan sistem yang membekukan makro akibat banyaknya akun abal-abal. Sejak Idul Fitri mulai menunjukkan titik terang. Kita harus semangat memberi bantuan agar semua bisa merasakan nikmatnya MMM ini. Tunggu, sudah dekat waktunya. Long life MM. Komunitas 3M yang menghimpun dan memutar dana menggunakan skema Ponzi hingga saat ini masih belum tersentuh. Otoritas Jasa Keuangan masih gagal menghambat pertumbuhan anggota 3M yang saat ini sudah mencapai lebih dari 5 juta orang. Saya kira untuk membubarkan tentunya OJK harus berkoordinasi dengan penegak hukum. Ya, karena itu bukan tanggung jawab OJK sendiri. Ya, OJK yang paling penting adalah bagaimana kita mencegah hal-hal itu tidak terjadi lagi di kemudian hari. Tapi OJK cenderung akan membuat. Oh, saya kira akan ada kebijakan-kebijakan yang menghentikan apapun bentuk jenis kegiatan-kegiatan mobilisasi dana masyarakat. Oh bukan, ini bukan investasi. Apapun bentuk jenis kegiatan-kegiatan mobilisasi dana masyarakat. Oh bukan, ini bukan investasi. Ini apa namanya? Yang jelas, meski petinggi 3M di negara asalnya Rusia dan India sudah dipenjarakan, komunitas 3M masih leluasa merekrut anggota dan menghimpun dana. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta. Otoritas Jasa Keuangan meminta Kementerian Telekomunikasi dan Informatika untuk memblokir situs Mavrodi Mobile Money Box atau Triple M atau MMM.
Sejak tahun lalu, Otoritas Jasa Keuangan telah mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak dalam investasi bodong yang ditawarkan oleh MMM atau manusia membantu manusia. Namun, akibat gencarnya promosi yang dilakukan, skema investasi MMM masih saja banyak memakan korban. OJK menilai kegiatan Triple M merugikan dengan sejumlah pertimbangan, yaitu kegiatan berbentuk money game, berisiko gagal bayar yang tinggi, tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang, tidak berbadan hukum, memanfaatkan jaringan internet di luar negeri, serta menimbulkan kontroversi dan kekhawatiran pengelolaan dana yang tidak tepat. Oh bukan, ini bukan investasi. Ini bukan kumpulkan uang satu perusahaan, karena tapi saya transfer antara teman ke teman. OJK mencatat masih banyak pengaduan masyarakat terkait skema investasi MMM. Sejak berdiri November 2012 lalu, MMM yang mengadopsi skema dari Mafro di Mondial Moneybook terus berkembang di Indonesia. Money game seperti MMM dan sejenisnya adalah skema finansial piramida terbalik atau istilah populernya Ponzi. Siapa yang lebih dahulu masuk menjadi anggota memiliki resiko lebih kecil dibandingkan anggota yang baru. Sebenarnya ini adalah uang yang diambil dari orang yang bayar belakangan, uangnya itu dipakai untuk bayar orang yang masuk duluan. Jadi udah pasti Ponzi game ini akan menguntungkan bagi yang duluan masuk dan merugikan bagi yang belakangan masuk. Nggak ada bisnisnya, nggak ada barang yang diperjualbelikan, nggak ada investasi, bohong aja semuanya. Bukan cepat atau lambat, cepat pakai lambuk. Ini tinggal nunggu waktunya aja. Dan orang yang ikut ini biasanya orang yang sama juga. Dia udah tahu juga bahwa bentar lagi bakal ambruk, makanya duluan masuk. Nanti kalau ambruk, ntar bikin lagi yang baru. Sejak ramai diperbincangkan, legalitas MMM juga banyak dipertanyakan. Money games asal negeri beruang merah itu tidak memiliki badan hukum yang jelas di Indonesia. Jika terjadi hal-hal yang merugikan anggotanya, tidak ada tempat maupun pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Sampai OJK menunjukkan kelemahan bahwa MMM mengumpulkan dana, dan ini mungkin, tapi selama kami berkeyakinan bahwa kami tidak mengumpul dana. Tunggu, sudah dekat waktunya. Long life MM.